Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh berkumpul untuk memuji muliakan nama Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk kita naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu. Engkau izinkan kami pada saat ini untuk membawa korban syukur di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau taruh puji-pujian dalam setiap hati kami, sehingga pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu tak pernah berkesudahan dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Matahari yang bersinar seperti
terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami rasakan kasih setia-Mu. Kami rasakan kebaikan-Mu mengalir dalam setiap hidup kami. Kami rasakan sukacita-Mu. Kami di hadapan-Mu. Inilah pujian kami, inilah sembah kami, biarlah boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan bersorak-sorai bagi nama-Mu. Mari jemaat Tuhan, kekasih Tuhan yang siap memuji nama Tuhan, katakan sama-sama, amin. Shalom. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Kita berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan adalah terangku.
terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati kita. Sementara kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami percaya akan kasih-Mu yang sungguh luar biasa nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Bapa di surga, kami pagi hari ini menghadap hadirat-Mu Bapa, untuk kami ingin belajar akan isi hati-Mu. Biarlah firman-Mu yang kami pelajari makin hari makin menjadi kekuatan kami, anak-anak-Mu. Bapa di surga, pagi hari ini kami telah belajar memuji, memuliakan nama-Mu, dan saatnya kami kepingin Tuhan karib dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan lebih lagi, sehingga firman-Mu akan menjadi kekuatan dalam hidup kami di masa-masa yang sulit seperti ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, dan sebentar sucikan dan kuduskanlah hati dan seluruh tubuh kami Tuhan, supaya kami layak mendengarkan, belajarkan sabda firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah acara ibadah pagi hari ini mulai dari awal, pertengahan hingga sampai akhirnya, seluruhnya kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu ya Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan isi hati Tuhan dengan urapan Roh Kudus. Pakai mulut dan lidah hamba-Mu, supaya hamba-Mu layak memberitakan kabar sukacita dari Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi dan yang dimuliakan oleh Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama terus belajar akan firman Tuhan. Karena hanya firman Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita, umat manusia. Kalau kita tidak dekat dan belajar terus firman Tuhan, dan akhirnya kita mengerti akan isi hati Tuhan, kita akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam suasana yang serba sulit akhir-akhir ini. Tapi kami yakin kalau kita terus belajar akan firman Tuhan dan belajar juga mengerti, minta kekuatan Roh Kudus, supaya kita diberi hikmat, akal budi, pengetahuan dari Tuhan. Kami yakin walaupun dunia sekarang penuh bencana, kita akan kuat menanggungnya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul Damai Sejahtera di Tengah Bencana. Bapak dan Ibu, memang judul ini kelihatannya seperti sulit kita lakukan, tapi kini harus kita lakukan, karena di dalam bencana sekalipun kita anak-anak Tuhan harus mampu dan juga mampu hidup ini dalam keadaan damai sejahtera, tidak terpengaruh hal yang dunia ini. Oleh sebab itu, ialah renungan firman Tuhan ini yang dengan judul ini akan menguatkan kita. Damai sejahtera di tengah bencana. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, walaupun saat-saat ini kita selaku orang percaya rasa-rasanya sulit untuk mengalami ketenangan, tapi kami yakin dekat dengan Tuhan kita akan diberikan kemampuan untuk tetap menjadikan hidup ini damai sejahtera dari Sang Raja Damai. Saya yakin itu, dan itu merupakan buah
yang menjadi kesukaan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam tema tahunan ini bahwa dan siapa yang tidak menghasilkan buah pasti ditebang. Tapi dengan kita tetap belajar firman Tuhan dan belajar mengerti, saya yakin di zaman yang serba sulit, di tengah bencana ini, damai sejahtera, buah itu akan menjadi tetap milik kita. Karena itu Roh Kudus menyertai kita. Karena itu salah satu dari buah-buah Roh Kudus di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Sasih, sukacita, damai sejahtera. Dan di tengah bencana ini kita akan tetap anak-anak Tuhan memiliki kekuatan damai, memiliki buah damai sejahtera. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan belajar dan saya akan sampaikan sedikit hal yang perlu Bapak dan Ibu bisa ingat-ingat. Mungkinkah Pak Wito di tengah bencana ini kita damai? Mungkin, dan kita bersama Tuhan tidak ada yang sulit untuk kita lakukan. Tapi di luar Tuhan kita tidak akan mampu untuk hidup damai sejahtera dengan sesama, dengan keluarga dan lain sebagainya. Tapi di dalam Tuhan kita akan mampu mengaplikasikan, membuktikan bahwa kita adalah orang-orang percaya yang penuh dengan damai sejahtera. Bapak dan Ibu, kami akan buat pengertian apa toh Pak Wito damai sejahtera itu. Damai sejahtera ialah damai ini yang sejati, maksudnya damai sejahtera yang kita maksud secara alkitabiah itu seperti ini. Damai sejahtera itu damai dengan Tuhan dan sesama, saling mengasihi dengan kasih Tuhan, dan tidak punya musuh. Itulah sedikit rangkaian kata yang supaya Anda bisa mengingat-ingat dengan jelas. Jadi cirinya kalau kita itu damai sejahtera di tengah bencana ini, yaitu damai dengan Tuhan atau dengan Allah dan dengan sesama. Tidak bisa tidak, dua itu harus kita buktikan. Dan juga saling mengasihi dengan kasih Tuhan, untuk mengasihi sesama, ya, dan tidak punya musuh. Dan itu merupakan bukti dari hukum Tuhan. Matius 12 ayat 31. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi tanpa kasih Tuhan, kita damai dengan Tuhan, kita tidak akan mungkin damai dengan sesama. Tapi kalau kita damai dengan Tuhan, mengerti firman Tuhan dan melakukan dan saling mengasihi dengan kasih Tuhan, dan kita pasti tidak akan punya musuh. Walau mungkin orang memusuhi kita, tapi kita tidak menganggap itu musuh. Itu adalah saudara kita, kekasih kita. Itu pengertian secara umum yang mungkin bisa Anda simak dan Anda ketahui, dan nanti saudara pelajari untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang saya coba untuk Bapak dan Ibu bisa membaca nanti di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11, ya. Mari kita akan coba belajar. Kita baca Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Itu judulnya pembenaran. Ya, inilah kalau kita ingin memiliki damai sejahtera yang sejati di tengah badai ini, silakan nanti baca di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Tapi di sini akan saya bacakan ya Roma pasal 1 saja, dan kami akan berikan uraian. Pasal yang 5 pasal 5 ayat 1 saya bacakan. Sebab itu kata yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera
dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ulangi lagi ayat 1 pasal 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman percaya pada Yesus Kristus Tuhan, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi untuk kita bertahan di dalam suasana yang penuh dengan bencana dan ini, kita hanya bisa hidup damai sejahtera kalau kita iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera akan menyertai kita. Sebab itu Bapak dan Ibu saudara dikasih Tuhan. Jadi hanya melalui komitmen untuk percaya sepenuhnya kepada Kristus, kita dapat mengalami damai sejahtera dengan Allah. Itu Roma pasal 5 ayat 1. Ya, bukanlah hati Anda, bukalah hati Anda saat ini. Kalau dalam bencana ini supaya Anda damai, tidak bingung, tidak panik. Bukalah hati Anda dengan iman bagi Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Bukalah. Saya yakin Tuhan akan masuk dan menguasai hati Anda. Undanglah Dia masuk dan mengendalikan hidup Anda. Saya yakin selanjutnya di tengah gejolak kehidupan Anda dapat tetap mengalami damai sejahtera dari Allah. Bukalah hati Anda. Saya yakin biarlah kasih Kristus yang akan memimpin, memberikan damai sejahtera kepada Anda. Saya yakin Bapak dan Ibu, damai itu akan diberikan kepada kita kalau kita mau membuka hati kita. Dan damai sejahtera dari surga itu akan memelihara hati Anda kalau Anda siap membuka hati kita. Mari kita akan baca di dalam Filipi pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Ini kalau saudara betul-betul membuka hati, damai sejahtera dari surga yang akan memelihara hati Anda di tengah badai dan bencana ini. Saya bacakan. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Inilah tanda orang beriman. Harapannya hanya kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai itu akan muncul dan Anda nikmati kalau Anda membuka hati dan akan Anda miliki. Damai itu dari Tuhan. Berdoalah, mohonlah kepada Tuhan. Saya yakin bahkan itu di masa yang sulit bencana ini, itu melebihi akal kita. Tidak ada barang mustahil. Mungkin Anda tidak akan bisa mikir, kok bisa ya? Ya, saya alami sendiri Bapak dan Ibu. Selama pandemik ini kami di rumah bersama keluarga, ternyata sukacita sekali, damai sejahtera. Karena apa? Filipi ini, firman Tuhan inilah yang saya pelajari dan saya belajar mengerti dan saya aplikasikan. Itulah buah. Kalau saudara membaca di dalam Matius pasal 13, nanti saudara baca di rumah atau dibuka begitu, nanti dibaca Matius pasal 13 ayat 23. Di situ apa? Kita akan memiliki, mari kita akan baca saja biar nanti lebih jelas Bapak dan Ibu. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-23. Nah, itu perumpamaan seorang penabur kerajaan surga itu.
saudara akan betul-betul luar biasa sekali memiliki buah yang luar biasa, buah damai sejahtera di tengah bencana ini. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman Tuhan, yang mendengar firman itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri pada saat itu dan mengerti. Nah, jadi belajar mendengar dan belajar mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Mengapa berbuah? Ya karena mengerti, dipraktekkan. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Kemarin pada waktu Komsel saya sampaikan. Jadi jelas hanya dengan firman Tuhan sendiri, kasih Tuhan sendiri, kita akan mampu hidup damai. Sebab itu Bapak dan Ibu saudara yang kasih Tuhan, marilah kita akan terus setiap saat 24 jam kita tidak boleh lepas dari pokok yang anggur itu, dari firman Tuhan. Dan kami yakin biarpun dunia badai terus dan bencana terus, bahkan macam-macam masalah, semuanya itu akan menjadi milik Anda, damai sejahtera itu, dan melampaui akal dan pikiran kita. Bapak dan Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari pada kesempatan ini kita akan belajar terus bagaimana Pak Wito supaya kita bisa dan damai sejahtera itu bisa terus berlanjut di dalam kehidupan kami, saudara dan orang-orang percaya. Ya tadi dikatakan di dalam Matius pasal 13 ayat 23, baca firman Tuhan, belajar mengerti, dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah buahnya akan luar biasa menjadi kesukaan Tuhan. Dan itu nilainya tak terhingga harganya. Buah-buah Roh Kudus, damai sejahtera akan memiliki Anda. Bapak dan Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan baca di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 16. Ini yang akan kita bahas di dalam bagaimana supaya kita bisa bertahan damai, tetap damai sejahtera di tengah bencana ini. Kita akan baca di dalam 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 16. Saya bacakan di sini. Ini merupakan salam dari Rasul Paulus. Saya bacakan. Dan ia Tuhan damai sejahtera, ya, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Inilah salam Rasul Paulus kepada kita semua umat percaya yang yakin pada Tuhan Yesus. Rasul Paulus menyampaikan salam ini. Ini doa Rasul Paulus kepada kita, dan kita yakini. Saya ulangi lagi, dan ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Bapak dan Ibu saudara yang dikasih Tuhan, jadi kalau kita berharap 24 jam kepada Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu dikaruniakan kepada kita, bahkan terus menerus. Artinya terus menerus, tidak akan pernah putus. Beda dengan damai yang diberikan oleh dunia, itu sifatnya hanya sementara. Tapi damai yang diberikan Tuhan itu terus menerus, bahkan dalam segala hal. Apapun masalahnya dunia ini, di tengah bencana COVID dan bencana-bencana yang lain di dalam rumah tangga atau di dalam kehidupan ini, kalau Anda tetap lekat sama Tuhan, firman Tuhan ada di hati Anda dan Anda lakukan, mengerti, buah-buah damai sejahtera itu akan menjadi milik Anda walaupun di tengah bencana. Ada pujian katakan, walaupun di lembah bayang maut pun, kalau bersama Tuhan, itu rasanya menjadi seperti jalan di surga. Bapak dan Ibu saudara dikasih Tuhan, jadi dalam segala hal Tuhan terus akan memberikan itu damai.
Jadi untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini, hanya damai dengan Tuhanlah yang akan mampu membuat Anda tidak panik dan tidak takut, akan tetap tenang, sabar, walaupun bencana di sana sini, katanya virus di sana sini, tapi bersama Tuhan Anda akan punya rasa yang tenang, dan ketenangan itu ada sukacita buah Roh Kudus itu membuat hati ini sehat, hati yang senang, hati yang gembira, itu obat kata firman Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu saudara yang kasih Tuhan, di dalam Tesalonika ini mari kita belajar bahwa damai sejahtera Tuhan itu akan terus menerus menjadi milik kita, bahkan untuk mengatasi masalah-masalah dalam segala hal, ya. Dalam arti mungkin dalam keadaan suka maupun duka, walaupun banyak masalah, Anda akan tetap punya hati yang damai, damai dengan Bapa, dengan Tuhan, dan damai dengan sesama, dengan keluarga. Amin. Luar biasa sekali. Bapak dan Ibu, ingat, damai yang dari Tuhan, ya, yang terus menerus, yang luar biasa itu akan menyertai kamu dalam 1 Tesalonika, akan menyertai kamu sampai tak terhingga kalau Anda tetap berharap pada Tuhan. Beda dengan damai yang dari Tuhan. Saudara baca aja di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai dari Tuhan itu, kata firman Tuhan, tidak sama dengan dari Tuhan. Mari kita akan baca, yaitu di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes Yohanes 14 ayat yang ke-27. Nah, coba sekarang ini. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan, saudaraku, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Berarti kalau kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan, hati ini tenang, walaupun ada bencana, walaupun dunia ini sedang kacau, tapi hati tetap tenang. Dan ketenangan itu adalah antibodi, kekuatan yang sangat ajaib. Aku dekat dengan Engkau Tuhan, aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Itulah Bapak dan Ibu saudara yang dikasih Tuhan, tidak sama dengan damai yang diberikan dengan dunia yang hanya sebentar. Kelihatannya kalau kita sudah menikmati, wah kita pergi atau melancar di sana, mungkin kita wah rasanya damai, tapi pulang lain Bapak dan Ibu. Dan sekarang ini Tuhan saya katakan di dalam Perjanjian Lama, tinggallah di rumah, masuklah di rumah selama 14 hari. Nah, kita 14 hari, bahkan sekarang udah lebih dia bencana yang mendunia ini, kita tetap damai. Dan kita akan keluar sebagai pemenang. Bapak dan Ibu saudara kasih Tuhan. Jadi tidak akan sama seperti yang diberikan dunia. Damai dari Tuhan itu terus menerus. Dalam segala kita mampu dan tidak pernah gagal kalau kita terus dekat sama Tuhan. Itu Bapak dan Ibu. Jadi marilah pada kesempatan ini kita akan terus menerus belajar bersama firman Tuhan, karena hanya itulah kekuatan kita, karena Dialah yang punya segala-galanya, yang memiliki mati dan hidup kita. Jadi tidak salah kalau saudara setiap hari selama 24 jam itu terus lekat sama Tuhan. Damai sejahtera Tuhan akan menyertai kamu. Bapak dan Ibu saudara yang dikasih Tuhan, di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 16 tadi, bagaimana kita bisa mau disertai oleh Tuhan? Respon kita bagaimana kalau Tuhan menyertai kita? Ya, kita mau disertai? Ya seringkali kita hidup ini katanya anak Tuhan tapi tidak mau sertai Tuhan. Kalau dekat Tuhan rasanya tidak enak karena hal yang lain. Ya, jadi tidak bisa kalau seperti itu. Jadi justru kalau kita dalam keadaan ini, ya kita harus dekat sama Tuhan.
respon kita kepada Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan, itu akan menjadi kesenangan buat kita. Karena hanya itulah yang mampu menangkal bencana dan badai apapun di dunia ini. Tapi lah kalau respon kita disertai, tidak mau, bahkan mau hidup sendiri tanpa Tuhan, tidak Tuhan-Tuhanan, ya monggo. Kami yakin itu akan mengalami kegagalan demi kegagalan. Bapak dan Ibu saudara yang dikasih Tuhan, itu tadi di dalam kita supaya kita memiliki damai sejahtera terus menerus dari Tuhan, dan Tuhan akan menyertai bahkan dalam segala hal. Tuhan akan mampu memberikan damai sejahtera kalau kita lekat padanya, dan itu merupakan buah yang Tuhan suka, buah Roh Kudus yang ketiga, damai sejahtera. Bapak dan Ibu, marilah pada kesempatan pagi hari ini kita terus tak jemu-jemunya belajarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu menjadi kekuatan hidup kita di tengah bencana dan badai ini. Berikutnya Bapak dan Ibu, mari kita akan baca di dalam supaya damai itu tetap teguh. Kita harus mau disertai Tuhan, dan kita juga akan lakukan itu firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari untuk saudara kita. Jadi kami pun tidak akan lepas membagikan firman Tuhan itu kepada saudara kita. Kalau saudara membaca share kami ucapan selamat Idul Fitri, mungkin saya share, kami akan munculkan di situ. Mungkin yang buka telah silakan selamat Idul Fitri, dan di bawah saya sampaikan juga, silakan nanti buka. Kita harus tetap memberi, kita harus tetap membagi, kita harus tetap menyampaikan berita firman Tuhan dan kepada sesama kita dengan kasih Tuhan. Kita akan silahkan nanti baca. Di situ saya buat kata-kata, biarlah Anda lebaran di rumah saja dengan penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Saudara baca nanti. Ya, oke. Jadi kita terus belajar dan mengerti dan mempraktekkan mengasihi dengan kasih Kristus kepada sesama kita. Itu langkah-langkah supaya Anda punya damai. Itu tandanya bahwa damai dengan Allah, dengan damai dengan sesama. Jadi ada bukti, dan buktinya seperti itu. Baik apapun tidak baik, kita akan tetap berbuat untuk sesama kita. Apa yang kita miliki, kita bisa kita sampaikan, kita bagi dengan sesama kita. Itu adalah hal yang Tuhan suka. Berikutnya Bapak dan Ibu, kita akan baca di dalam Efesus pasal 4. Coba kita akan belajar Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat yang ketiga. Kalau saudara membaca mulai ayat 1, yaitu perikopnya kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Ya, saudara baca, nanti saya akan langsung aja baca di dalam ayat yang ketiga aja, ya. Dan berusahalah, nah, di sini, dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Ini buktinya. Jadi 24 jam kita akan belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan itu ora terus buka benda. Anda di mana saja, asal hati Anda mengingat, berbuat yang sesuai dengan firman Tuhan, itu sudah belajar. Nah, sekarang 24 jam kita akan belajar. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Di mana saja saudara berada, bekerja di mana saja, biarlah Roh Kudus itu memimpin hidup saudara. Belajar, berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi kalau saudara ikatan damai sejahtera ini, Allah dengan Anda memiliki damai sejahtera dengan Bapa di sorga dalam nama Yesus dan sesama. Hidup ini indah. Di mana saja saudara berada, saudara akan terus pelihara itu hubungan dengan Roh Kudus. Ya, berusahalah memelihara kesatuan roh di mana saja saudara berada 24 jam. Karena Roh Kudus telah diutus oleh Bapa, oleh Tuhan Yesus. Roh Kudus telah diutus oleh Tuhan Yesus untuk menjadi penolong. Jadi 24 jam silakan.
berusaha memelihara hubungan yang intim, kalau bisa ngganyik di setiap pekerjaan, di setiap suasana dengan Roh Kudus. Roh Kudus tahu persis dengan ikatan damai sejahtera, maksudnya damai dengan Tuhan dan sesama. Silakan di mana saja saudara akan menjadi orang yang penuh damai sejahtera. Maksudnya damai dengan Tuhan, dengan sesama kita yang kita temui, ya kita damai, tidak akan punya musuh seperti di depan saya katakan. Itu artinya bahwa kalau kita kepingin walaupun di tengah bencana, kita akan tetap memiliki damai sejahtera. Luar biasa sekali menjadi anak-anak Tuhan. Jadi teruslah, berusahalah setiap saat untuk menjaga kesatuan Roh Kudus dengan ikatan damai sejahtera, supaya hubungan kita dengan sesama, dengan Bapa akan menjadi hubungan yang luar biasa. Dan itulah kekuatan yang ajaib dari Tuhan walaupun di tengah bencana. Berikutnya Bapak dan Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita akan coba belajar lagi dalam Efesus pasal 6. Kalau tadi pasal 4, sekarang pasal 6. Nah, coba pasal 6 ayatnya yang ke-15. Jadi di samping kita terus berusaha memelihara kesehatan roh, damai sejahtera, ikatan itu, kita berikutnya apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita baca di dalam Efesus pasal 6 ayat 15. Ya. Kakiku berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, kalau Anda sudah damai dengan Tuhan, amanah agung, beritakanlah Injil. Kabarkan kabar sukacita. Jadi yang berikutnya supaya ada damai sejahtera di tengah badai, tetap Anda tidak boleh berhenti untuk memberitakan Injil di mana saja, dengan cara apa saja, minta kepada Tuhan, yaitu rela memberitakan Injil damai sejahtera. Ya. Bapak dan Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita harus bagikan apa yang telah kita terima dari Tuhan, kasih Tuhan itu kepada sesama. Itu bukti bahwa kita adalah memiliki damai sejahtera yang sejati. Mari kita akan buatkan catatan supaya dia mudah untuk mengingat bahwa damai sejahtera yang sejati di dalam kita memberitakan Injil itu seperti apa. Bapak dan Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara tadi membaca di dalam Roma pasal 15 tadi, kita akan tahu bahwa kalau kita memberitakan Injil itu merupakan kesukaan Tuhan. Di dalam Matius sebutkan, kalau engkau memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, aku akan menyertai kamu sampai selama-lamanya. Amanah agung itu. Nah, Bapak dan Ibu saudara yang kasih Tuhan, kalau saudara kepingin memiliki sejahtera, damai sejahtera yang sejati, di depan tadi saya katakan di dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Sekarang kita akan bisa lihat damai sejahtera yang luar biasa di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Saudara baca nanti coba. Itu pertemuan Petrus dengan Tuhan. Saya rangkum aja supaya nanti saudara bisa baca sendiri. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, saya rangkum begini. Dia ingin mengasihi kita. Tuhan Yesus ingin mengasihi kita, tinggal kita sendiri tidak mau disertai dan tidak mau dikasih Tuhan. Dengan kasih-Nya. Ingat itu di dalam bacaan itu. Ini saya rangkum aja bentar. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Dia ingin mengasihi kita dengan kasih-Nya sebagai apa? Kasih yang ajaib. Ingat itu. Nanti kita akan lihat kalau saudara membaca Lukas itu. Ya. Kasih-Nya kepada kita itu dapat menjadikan kita penjala manusia. Ya. Kelihatannya Tuhan mau datang dan banyak orang harus kita menangkan di dalam Tuhan. Dan kita harus mampu memberitakan Injil. Ya. Dan di dalam bacaan Lukas pasal 5 itu, Petrus menjadi penjala
manusia yang luar biasa. Ya, dia dapat melakukannya. Ya, ringkasan dari pasal 5 ayat 1 sampai 11 itu dalam Lukas. Hanya jika kita mengakui seperti Petrus. Ya, mengakui apa? Coba kita akan lihat ini. Di dalam nanti sudah baca Lukas pasal 5 ini ayat 1 sampai 11, tapi kita akan baca ayat yang ke-8. Apa kata Petrus? Kalau saudara memberitakan Injil dan kasih Tuhan menggarap hati saudara, luar biasa sekali. Damai sejahtera yang sejati itu akan menjadi milik Anda. Saya bacakan. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa. Mengapa seperti ini? Karena ayat 7 kalau saudara baca, saya bacakan ini. Mengapa saat seperti itu? Karena dia telah menerima, telah melakukan firman Tuhan. Tuhan, semalaman kami tidak bisa, tapi karena Tuhan yang nyuruh, akhirnya Tuhan Petrus lakukan dan menerima ikan banyak sampai dibagikan. Ayat 7 sekarang di sini. Nanti sudah baca lengkapnya di dalam Lukas pasal 5 ini. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Jadi kasih Tuhan yang diberikan pada Petrus menerima bukti mujizat banyak, dibagikan kepada yang lain. Dan inilah buah dan akhirnya damai sejahtera yang sejati dari Petrus dialami. Ya, karena kasih Tuhan kita lakukan dan kita bagi. Bapak dan Ibu saudara yang kasih Tuhan, itulah bukti bahwa kalau kita mau memberitakan Injil, baik atau tidak baik, sampaikan. Injil dalam arti rupiah yaitu berita sukacita, beritakan. Kemarin saya juga SMS-an sampai jam WA-nya sampai jam 2 itu dengan teman kami yang kejawen sampai jam 2, dan ternyata setelah saya tutup dengan Kristus sing tos kuwi apa, karena kejawen kan seperti itu. Dan ternyata saya buktikan bahwa Kristus sing tos itu ya Kristus, dan setelah saya uraikan dia menerima. Ya, itulah. Jadi Bapak dan Ibu, kita tetap akan memberitakan Injil, berusaha memelihara kesatuan roh, dan roh akan menyampaikan kepada kita supaya kita memberitakan Injil. Dalam Efesus pasal 6 ayat 5. Ya, sebab itu kita akan memiliki damai sejahtera yang sejati. Oke, Bapak dan Ibu, luar biasa sekali. Walaupun di tengah badai, kalau kita tetap mau dekat sama Tuhan, mengerti firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan mengasihi sesama dengan kasih Tuhan, saya yakin itulah buah roh, damai sejahtera yang sejati di tengah bencana. Berikutnya yang satu lagi ini. Mari kita akan baca di dalam Efesus pasal yang kedua. Nah, sekarang Efesus pasal 2. Jadi pasal 6, sekarang pasal 2. Coba apa ini? Langkah berikutnya Efesus pasal 2 ayat yang ke-17. Ya. Di dalam memberitakan Injil itu tidak hanya kita tahu yang jauh dulu, juga jauh dekat. Mari kita akan baca coba. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera. Dalam Efesus pasal 2 ayat 17, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Ini ciri yang harus Anda ketahui, bahwa memberitakan berita sukacita itu dimulai dari yang dekat juga sampai jauh, sampai ke ujung bumi. Dan ini harus kita lakukan sebagai umat percaya, supaya buah damai sejahtera, buah-buah Roh Kudus yang disukai oleh Tuhan, dan semuanya itu menjadi buah yang baik, yang mahal harganya. Ya, kata firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 19, kalau tidak menghasilkan buah ditebang. Nah, kalau kita melakukan urutan yang terakhir tadi di dalam Efesus 2 ayat 17, kita kalau ingin memiliki damai sejahtera yang sejati di dalam bencana,
kita harus mau memberitakan Injil di seluruh keluarga yang paling dekat dan juga sampai jauh. Di mana saudara berada. Naik bis, sampaikan. Di warung, sampaikan. Saya kalau pada waktu saya cari rumput di mana saja, saya sampaikan itu. Tidak ada kata-kata yang lain kecuali berita sukacita. Nah, bahkan saya justru pada waktu saya mencari rumput itu banyak jiwa menerima berita sukacita. Oke, itulah tandanya kita itu damai dengan Tuhan, damai dengan sesama, dengan kasih Tuhan. Berikutnya untuk penutup Bapak dan Ibu, saya akan bacakan. Mari kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 11. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 13. 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 11. 2 Korintus pasal 13, ya betul, ayat 11. Ini juga salam dari Rasul di Korintus. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Kita tidak bisa sempurna kalau tidak dekat dengan Tuhan. Kita tidak bisa hidup kudus tanpa dipimpin Roh Kudus. Ya. Sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi kita akan bisa Bapak dan Ibu mempertahankan damai sejahtera di tengah bencana maupun badai ini kalau kita karib dengan Tuhan. Setiap hari, setiap detik nyanyi sama Tuhan. Di mana saudara berada, saudara akan memiliki itu. Dan juga dengan cara tadi, satu, ya kita terus berusaha karena damai sejahtera terus menerus, dan damai sejahtera itu tidak sama dengan yang diberikan dunia, tapi terus kita berupaya untuk melihara kesatuan roh. Kita memberitakan Injil baik dekat maupun yang jauh, dan kami yakin suasana yang seperti itulah yang membuat damai sejahtera Anda dengan Tuhan dengan sesama akan terjadi, dan kita adalah umat yang paling bahagia. Walaupun orang lain mungkin bingung, tapi kita damai dengan Tuhan dengan sesama. Saya ulangi lagi ayat 11 ya, supaya nanti ini untuk penutup ini. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Damai sejahteranya sempurna Bapak dan Ibu. Ya. Terimalah segala nasihatku, nasihat firman Tuhan, seperti Petrus pergi ke tengah, tebarkan jala, menurut. Akhirnya apa? Terima berkat, dan setelah terima bagikan. Nah itu sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah. Ya, kalau kita tidak punya damai sejahtera, tidak mungkin sehati dan sepikir dengan pelayan, dengan keluarga, tidak mungkin itu. Kalau kita tidak punya damai, kok sehati sepikir? Ya maunya sendiri, egois. Tapi kalau kita sudah damai, namanya damai sejahtera, buktinya mesti kita harus sehati sepikir. Ya, dan kami yakin hidup damai sejahtera dari Bapa, sumber damai sejahtera itu akan berada di dalam hati Anda sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Bapak dan Ibu saudara kasih Tuhan, itulah renungan firman Tuhan, dan kami yakin Bapak dan Ibu akan terus belajar tak jemu-jemunya firman Tuhan, karena hanya firman Tuhanlah yang memampukan kita hidup sempurna, hidup kudus. Kalau kita memiliki damai, juga damai yang sejati, tidak seperti dunia. Walaupun di tengah bencana, saudara dan saya akan tetap memiliki damai sejahtera. Amin. Mari kita akan tutup dengan doa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini kami telah belajar firman-Mu, bahkan firman-Mu mengingatkan kepada kami, kalau kami tetap berharap kepada Tuhan dan mengerti firman-Mu Tuhan,
dan kami lakukan, kami yakin damai sejahtera, buah-buah Roh Kudus, 9 buah itu akan menjadi milik kita. Dan buah itu yakin buah yang tak terhingga mahalnya. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu itu menguatkan hati kami. Dan Roh Kudus terus membimbing kami Tuhan, dalam keadaan apapun, sehingga kami akan mampu untuk melakukan segala petunjuk dan nasihat-Mu di mana kami berada, untuk menyampaikan berita sukacita kepada sesama kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin pagi hari ini Engkau mendengar doa dan kerinduan kami ya Bapa. Itulah kerinduan kami. Kami kepingin di tengah bencana ini, kami anak-anak-Mu memiliki hidup damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Yusuf Suwarno yang telah Engkau berikan khusus untuk memimpin gereja-Mu di Ngelamus ini. Berikan hikmat, akal budi, pengetahuan, dan juga pewayan yang baru, sehingga di tengah bencana ini hamba-Mu akan tetap memiliki damai sejahtera luar biasa. Terima kasih Tuhan. Itulah Tuhan doa, permohonan, dan ucapan syukur kami, dan semuanya ini hanya kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.